Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Surat yang ketiga, surah Ali Imran, ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Pahala kalian dibalas dengan sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah bahagia. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Baik, ada beberapa poin yang akan disampaikan berkaitan dengan surah Ali Imran 185. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Manusia, binatang, jin, sama jin juga kan bernyawa, pasti merasakan kematian. Malaikat juga sama, ya. Pokoknya semua yang bernyawa pasti akan mati. Keyakinan ini tidak hanya diyakini oleh orang beriman, orang kafir pun meyakini bahwa semuanya akan mati. Hanya nanti kehidupan setelah kematian inilah yang ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya juga ada yang sesat. Nah, keimanan kepada urusan ini harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis supaya tidak tersesat. Kita meyakini bahwa kematian itu termasuk perkara yang gaib, ya. Tapi pasti terjadi. Memang di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu, ya. Gaib di surah 31 ayat 34. Surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits.
Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu, berarti goib untuk kita kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dia menurunkan hujan taya goib. Wa ya'lamu ma fil arham, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Janin, rezekinya, ajalnya, amalannya, bahagia celakanya, itu kan gaib ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, berarti yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Berarti menurut ayat ini perkara gaib ada 5. Hari kiamat, hujan yang ada di dalam rahim, kemudian yang akan terjadi, dan kematian. Jadi kematian termasuk perkara yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Berarti ini kaitannya dengan tempat, Bapak ya. Di bumi mana? Tempat berarti. Atau kalau begitu mah, kalau urusan waktu berarti mungkin saja ada yang tahu. Kan lihat ini mah tempat. Begini hadirin. Yang memungkinkan untuk diwujudkan itu adalah tempatnya. Sementara waktu susah. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalnya Bapak, saya mah meninggal tuh ingin di buah batu. Misalnya begitu Pak ya. Mungkin tidak diwujudkan. Mungkin pantong ke mana-mana di buah batu terus. Piknik di bawah batu, bekerja di bawah batu, ke rumah sakit di rumah sakit, bawah batu, nepi ka maut. Mungkin aja begitu. Tapi kan semuanya sudah Allah tetapkan. Ketika sakit dibawa ke Garut, tabrakan di Garut misalnya maut pada itu. Nah begitu Pak ya. Jadi tetap saja Allah yang menentukan, tapi mungkin Pak diwujudkan. Sementara waktu susah Pak. Saya meninggal ingin usia 75 tahun, susah. 30 tahun kecelakaan meninggal. Nah itulah Pak ya. Jadi maksud ayat ini, yang memungkinkan diwujudkan saja kita tidak tahu, apalagi yang sulit untuk diwujudkan. Jadi sekali lagi, kematian itu urusan gaib. Jadi jangan percaya ada selain Allah mengetahui urusan kematian. Itu Pak ya, kan di kita suka ada keyakinan ada suara burung cuit uncuing. Tai sahayun bakal maut. Tai burung itu tidak tahu Pak urusan kematian. Itu Bapak ya. Kalau ada burung itu tiba-tiba merinding, istighfarnya banyak gitu. Amit-amit kasabarang ka balik mangka ditu ka ditu gitu. Bapak, Pak Ustaz bener, itu kemarin juga ada burung itu, ternyata ada tetangga yang meninggal. Di rumah sakit Hasan Sadikin misalnya Pak ya, yang meninggal sering itu Pak. Mungkin tiap menit meninggal sana. Ada burung itu? Tidak ada Pak ya. Nah, begitulah nih, hati-hati nih keyakinan yang jangan dianggap enteng gitu Pak ya. Tuh. Dan Bapak Ibu semuanya nggak usah kita menghubung-hubungkan ya. Kata orang Sunda apa? Kila-kila. Oh paingan. Nah begitu Pak ya. Itu diceritakan itu setelah mati Pak ya. Itu pantesan cina kemarin anon. Ah itu malah jangan begitu. Pokoknya gaib Bapak ya. Kalau orang ada yang mengetahui waktu kematiannya, wah tupanya dijamin ke surganya, kabehnya bisa bertobat, bisa selamat dari siksa. Kan persiapan Bapak ya. Itu kita nggak tahu akan mati Pak ya. Kapan kita mati kita nggak tahu itu Pak. Gaib ini Pak.
Hanya yang jelas sekali lagi kematian itu pasti datang. Sudah Allah tetapkan di mana? Di Lauh Mahfuz. Surat nomor 3 ayat ke-145. Surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi yang meninggal dengan izin Allah. Yang bunuh diri, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa mati. Semua terjadi dengan izin Allah. Ajal sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Berapa tahun ajal kita? Wallahu a'lam. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada catatan di Lauh Mahfuz. Jadi tidak hanya ketika kita di dalam rahim ya ditetapkannya. Memang itu ada hadis. Malaikat disuruh mencatat 4 kalimat yang berkaitan dengan janin, Pak ya. Ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia celakanya. Nah itu Bapak ya, sudah ada ketetapannya di mana? Di Lauh Mahfuz. Apakah bisa yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz Allah rubah? Bapak, boleh tidak kita berdoa minta umur panjang? Kan ajal sudah ada ketetapannya di Lauh Mahfuz. Bisa nggak kita berdoa minta umur panjang? Bisa, Pak ya. Silahkan. Yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz bisa Allah rubah kalau Allah menghendaki. Surat 13 ayat ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Usia ditambah atau dikurangi, rezeki ditambah atau dikurangi. Bisa Pak bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Dan itu atas kehendaknya. Wa yuthbit, atau Allah menetapkannya, tidak Allah hapus. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya terdapat ummul kitab. Dan kita harus yakin yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Bukan karena Allah zalim. Ini harus kita yakini Pak ya. Sekali lagi, kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghapus apa yang sudah Allah tetapkan. Makanya silakan Bapak berdoa minta umur panjang. Tetapi tidak cukup hanya dengan berdoa Pak. Perbanyak amal soleh. Seperti silaturahim. Di dalam hadis silaturahim. Apa pahala silaturahim? Dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, itu pahala di dunia, Pak. Belum nanti di akhirat, masuk surga dengan selamat. Nah, saya tidak akan menafsirkan yang macam-macam, Pak ya. Dipanjangkan umur, umurnya ditambah. Kan ada yang mengatakan walaupun sudah meninggal kebaikannya akan diingat-ingat dan sebagainya, begitu, Pak ya. Saya tidak menjelaskan seperti itu. Pendapat yang saya pilih, umur ditambah. Oh itu ada tetangga saya rajin silaturahmi, soleh, pokoknya mah baik lah. 30 tahun meninggal dunia, katanya panjang umur. Mungkin asalnya mah 20 tahun. Karena rajin silaturahim dibonusan jadi 30 tahun, dibonuskan 10 tahun. Begitu, kita nggak tahu kematian kita kapan Pak ya. Yakin dengan ayat itu.
Kemudian berdoa, jangan dianggap enteng doa. Doa itu bermanfaat bagi apa yang belum turun dari langit ataupun yang sudah turun dari langit. Apa yang belum turun dari langit, takdir yang sudah Allah tetapkan yang belum kena kepada kita. Yang sudah turun, yang sudah kena. Dengan doa, Bapak jangan dianggap enteng. Ada hadis begini, la yughni al-hazar minal qadar. Tidak cukup hanya dengan hati-hati untuk menghadapi takdir. Bapak pergi hati-hati Bapak teh. Orang lain tidak hati-hati di jalan nih Pak ya. Kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati, tetap celaka. Mobil tiba-tiba naik ke trotoar, orang yang sedang jalan kaki ketabrak Pak. Begitu. Kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Makanya berdoa. Itu hadirin ya. Jangan dianggap enteng doa. Hanya begini resikonya. Kalau usia ditambah di surat Yasin ya, ayat ke-68, wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umur, maka kami kembalikan kepada kejadian semula. Kan kita asalnya lemah Bapak ya. Allah menciptakan manusia teh asalnya teh lemah Pak ya. Iya di surah Rum tuh ayat ke-54. Setelah lemah jadi kuat. Setelah kuat lemah lagi, berubah, maut Pak. Begitu, lemah asalnya mah. Bahkan dibandingkan dengan binatang juga, ketika kita lahir kuat binatang Pak. Coba Bapak lihat anak domba, berojol Pak domba tinggal lahirkan, kumaha ta anakna langsung nangtung Paknya. Berdiri langsung Pak itu teh. Tah itu tanah kekuasaan Allah dan tidak boleh kita protes pada Allah. Nah, ari anak domba meni langsung nangtung ari anak jelema. Allah Maha Adil Pak. Kenapa anak domba pas berojo langsung berdiri, induknya tidak bisa menggendong Bapak. Nah, makanya langsung berdiri. Anak manusia Bapak, manusia pas lahir teh begini Pak, nggak berdaya ya. Coba bayangkan kalau anak manusia pas lahir kayak binatang Pak, langsung lulumpatan atau indungnya capeun, bapaknya kudu ngudag-ngudag. Istirahat dari melahirkan teh tidak cukup seminggu 2 minggu Bapak ya. Luar biasa. Allah mah sudah mengatur begitu Pak ya. Nah, jadi manusia lemah, kuat, lemah. Jadi yang dipanjangkan umurnya begitu dikembalikan kepada kejadian semula. Nikmat telinga, pendengaran Pak. Ya, pelan nggak kedengaran, tarikan itu disangka nyentak begitu banyak, serba salah penglihatan. Saya Pak penglihatan udah mulai nih Pak, harus begini, harus besar kan, begitulah. Yang terakhir apa? Memori, ya, pikun itu yang terakhir nikmati dunia tetap ya diambil memori. Di surat Al-Hajj Pak ya ayat ke-5. Wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuradu ila ardalil umur. Di antara kalian ada yang diwafatkan dan di antara kalian ada yang usianya sampai pikun. Bade milih mana? Bade maut ayeuna bade dugi ka pikun. Teh pilihannya banyak itu. Aku Maha Allah banyak gitu. Itu ada pada di Al-Quran, likaila ya'lama, agar dia tidak mengetahui yang dulunya mah tahu. Kan pikun teh begitu. Ari ieu saha? Ite wawan putra emak. Irahawan ka dieu. Pan tadi ge di dieu wawan teh. Nah teu ngajak dahar tuh ka mak. Pan tadi tuang sareng emak. Ta eta teh pikun. Gitu. Nah mau gimana lagi itu Pak? Tapi kalau sudah pikun mah sudah tidak ada catatan Pak. Mau berbuat baik berbuat buruk teh sudah berhenti yang pikun mah. Udah nggak ada catatan. Dah anu soleh Pak pikun teh jam 11 jam 10 sudah sholat duhur. Eta teh nu soleh teh gitu Pak. Sholat we wudu deh. Nggak usah dilarang, biarkan saja. Kalau dilarang jadi masalah itu teh Pak ya. Udah nggak apa-apa dah. Nah begitulah Pak. Yang paling penting bagi kita nih Pak ya,
nggak usah khawatir. Kan ada orang yang takut pikun Pak, ikut pendidikan ini, ikut seminar ini, dilatih terus, beli TTS itu, bahkan baca Quran pun niatnya supaya tidak pikun. Masa niat baca Quran seperti itu? Nah, bakat kuriwe Pak akhirnya mah pikun dini banyak itu. Jadi tenang we Pak. Yang saya perhatikan Bapak yang pikun itu sararehat Pak. Nya sudah tenang Pak hidupnya yang pikun. Walaupun perekonomian semrawut Paknya, anu pikun mah nyantai sugan mikiran. Itu tak. Yang repot siapa? Yang pikun yang ngurus. Tak eta Pak saya jawabannya nama. Gimana Allah saja. Mudah-mudahan Bapak yang ngumpul di sini mah sehat, panjang umur, tidak pikun Pak ya. Itu. Ada doa Bapak di Bulughul Maram tah. Doa setelah sholat ada Pak. Ya, berlindung kepada Allah supaya tidak pikun, ada doanya Pak. Memohon saja pada Allah. Baik, kembali lagi. Jadi sekali lagi ajal sudah Allah tetapkan di mana? Di Lauh Mahfuz, dan ini urusan gaib ya Pak ya. Yakin. Kalau kita meyakini bahwa kematian itu gaib, berarti kita persiapan. Nah kita nggak tahu Bapak ya. Apakah subuh yang akan datang kita bisa ngumpul lagi di sini? Wallahu a'lam. Kematian tidak melihat usia. Apakah bapak-bapak, ibu yang lebih dulu atau saya yang belakangan? Wallahu a'lam Pak ya. Itu Bapak ya. Pokoknya mah sudah ada catatannya, ada ketetapannya. Yang mana apabila datang tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Di surah 7 ayat 34. Likulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajal. Ajal teh artinya teh batas, Pak, batas waktu. Nah, kalau bahasa kita mah ajal teh apa? Kematian. Bahasa kita mah ya ajal teh. Bekerja juga ada ajalnya. Apa ajal bekerja? Pensiun, teh ajal. Bapak parantos ajal gitu, pensiun. Yang sekolah ada ajalnya, yang masa idah ada ajal. Ajalnya hidupnya mati. Tadi surat 7 ayat 34 itu Bapak, makna ajal di situ ada yang menafsirkan kehancuran suatu umat, sudah ada ajalnya. Suatu umat zolim, ya. Ada nanti batas waktunya akan Allah hancurkan. Itu Pak ya. Penguasa misalnya ada waktunya. Atau juga ajal artinya kematian. Bila ajal itu datang, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum. Apabila ajal mereka datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Abdi mah ahli maut ayeuna. Bapak datang ke dokter, Pak dokter abdi teh ahli maut. Meureun cek dokter teh lain urusan urang maut mah. Kita ke dokter teh bukan supaya tidak meninggal Bapak ya, untuk menikmati hidup. Ari kedua artos mah Pak teh damang teh ka rumah sakit ka dokter entong cicing wae gitu Pak. Kita nikmati hidup, berobat, tapi bukan supaya tidak mati. Kematian mah sudah ada catatannya. Tidak bisa ditunda kalau sudah waktunya. Tidak bisa juga dimajukan. Kita lari dari kematian. Di surah 62 Pak ya. Surah 62. Surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-8. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Lari dari kematian. Kita terkadang begitu Pak ya, suka lari dari kematian. Anak sakit, apalagi sakitnya parah, yang terbayang teh apa? Sieun budak maut. Kita juga begitu kalau sakit ya Pak ya. Itu teh dalam rangka lari dari kematian. Itu. Ya nggak apa-apa Pak ya. Itu.
takut mati. Yang penting Bapak, kita yakin dengan kematian itu memotivasi kita untuk beramal soleh gitu. Sebenarnya mah kalau jadi kita takut mati teh jadi repot Pak ya, bisa jadi stres teh. Sudah sajalah, gimana Allah saja. Hanya kalau kita sakit berobat Pak ya, ada perintahnya Pak. Lari dari kematian, fa innahu mulaqikum. Walaupun kita lari dari kematian, maka kematian itu akan menemuimu. Nah itu Pak, ada cerita yang waktu tsunami di Aceh Pak. Ada yang cerita saudaranya tes sekolah di Indramayu Pak. Kemudian liburan Pak, ingin pulang dulu ke Aceh. Pas pulang besoknya tsunami. Tuh begitu Pak ya. Jadi mendatangi tempat kematiannya kalau sudah Allah tetapkan. Dalam hadis Pak, Rasulullah SAW menyampaikan. Jadi Jibril membisikkan kepadaku. Kata Nabi, bila ajal sudah sempurna, rezeki sudah dimakan semua, rezeki sudah habis, maka meninggal dunia. Sekali lagi, ajal sudah sempurna, rezeki sudah habis, maka meninggal dunia. Begitulah Pak kalau ada yang meninggal teh. Kunaon ajalnya sudah sempurna. Eta anu maut padahal kamari mah ngobrol. Nya eta teh berarti rezekina tos seep. Gitu dah eta cenah ngada harci lauk. Kaselak di dieu maut we, eta berarti rezeki terakhirna naon? Cilok. Begitu Pak ya, seperti ini air minum nih Pak. Air minum kita tuh udah Allah tetapkan berapa jumlahnya yang untuk kita teh Pak. Misalnya rezeki air minum dia ngasih gelas lagi, pas sakit minum apa leguk-leguk menikmat. Maut weh, tuh gara-gara diberi minum jadi maut, bukan. Itu air minum rezeki terakhir. Ada bapak yang sakit koma sekian lama, dikasih makan tuh udah nggak bisa menerima, diinfus juga udah nggak bisa menerima Pak. Berarti rezekinya sudah habis, tapi ajal belum sempurna. Nah dengan dalil seperti ini jangan jadi stres. Dikasih roti, alas yasin rezeki terakhir. Atau jadi kurus nanti banyak. Dinikmati Pak. Yang penting mah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Entong jadi segala sieun banyak. Hayu Pak orang jalan-jalan naik pesawat, entong naik pesawat bisi lagerak teh maut nih. Naik kapal atuh bisi tilelep. Naik kereta api atuh bisi anjlok. Naik mobil atuh sieun tabrakan, mendingan lempang. Katabrak we Pak, anger maut banyak. Itu aku mah deui atuh. Nah, udahlah. Yang penting mah kita berusaha supaya meninggal teh dalam keadaan husnul khotimah. Kita persiapan saja Pak ya. Persiapan dengan amal soleh. Menyikapi hidup ini sesuai dengan yang Allah kehendaki. Susah bersabar, senang bersyukur. Tingkatkan ibadah ritual. Karena kita akan mati. Kemudian Bapak kalau yakin dengan kematian dan kematian itu goib, Bapak jangan banyak pesan sekiranya bisa menyulitkan orang yang hidup. Tapi kalau Bapak ada dapat pesan dari yang meninggal dan mudah itu untuk dilakukan, lakukan Pak. Ya. Tapi kalau sekiranya sulit tidak usah. Moal Pak, moal ngajung jurigan, moal Paknya. Pesan itu dilaksanakan. Kalau tidak memungkinkan, susah, riweuh Pak. Itu. Kan suka ada yang begini, omatnya lemen emak maut, kubur di Garut, pan di ditu keluarga besar supaya ngumpul di ditu. Emang lamun dikubur di Garut bakal ngobrol gitu? Kemana wae? Moalnya banyak biasa masing-masing we. Sok sanajan dihijikeun, moal ngobrol moal. Itu namanya. Itu. Kenalah bagaimana orang hidup Pak, dah pasti lagi diurus banyak gitu. Apakah perlu persediaan kain kapan tos aya di masjidnya banyak? Kita pas maut siap-siap tapanya kain kapan teh ting di mana nyimpenna teh di teteangan itu. Kan suka ada Pak yang pulang ibadah haji. Kain apa? Kain ihram untuk kain kapan. Nggak ada pengaruhnya Pak. Apakah dengan kain kapannya dari kain ihram itu akan jadi menambah keutamaan? Enggak Pak. Terus lah mendingan kain itu memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Kita disimpan di jalan beriti jadi wesoek banyak itu.
Salah. Dan tos ayah di masjid Pak tekedah repot namanya. Tempat ayah Pak tenang namanya. Yang paling penting mah amal soleh. Itu apa ya? Apalagi Bapak pesan Bapak ingin dikuburkan di tempat yang mahal Pak, yang harganya sampai ratusan juta sampai sekian miliar. Entong Bapaknya lebar Bapaknya gitu. Kain kapan saja ada hadis Pak, jangan yang mahal, yang jelek jangan, yang mahal jangan Pak. Karena apa? Gak ada manfaatnya. Iya kan itu mah bakal hancur Pak, bakal hancur dah itulah Pak ya. Makanya kalaupun ada biaya, mendingan kasihkan saja untuk orang yang hidup, hanya lebih bermanfaat. Ini sampai makam ada yang sekian miliar Pak, dekat danau Pak, adem cenah Pak didinya. Aya nu rada murah sisi jalan temannya Pak, gandeng gitu. Baik Bapak, kembali lagi ke surah Ali Imran ayat ke 185. Tadi 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat berikutnya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Pahala kalian dibalas oleh Allah nih sempurna Pak, pada hari kiamat saja. Sementara balasan itu Bapak ada 3. Balasan itu 3 kali. Di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Seperti di Al-Quran, di surah 9 ayat ke 103, balasan itu 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Berarti berapa kali? 3 kali. Yang 2 kali di dunia dan di alam kubur. Azab yang besar di mana? Di neraka nanti 3 kali tak. Begitu juga amal soleh, kebaikan Allah balas 3 kali, di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Balasan yang sempurna di mana? Di akhirat, di dalam surga, sempurna. Balasan di dunia belum sempurna Pak, belum semuanya, tapi sudah ada balasan. Di dunia mah Pak, tidak hanya orang beriman, orang kafir berbuat baik dibalas di dunia. Kan banyak Pak orang yang kafir tapi baik, suka menolong, membantu orang-orang yang kesusahan, dibalas oleh Allah di dunia, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan. Tapi nanti di akhirat dihapus. Kenapa? Karena tidak beriman. Sementara untuk orang beriman balasannya di dunia dan nanti di akhirat. Itu Pak orang beriman makanya di dunia dapat, alam kubur, nanti di akhirat sempurna. Nah seperti infak Bapak. Infak itu balasannya berapa kali lipat? 700 kali lipat Pak. Itu di surat Al-Baqarah Pak ya. 700 kali lipat Pak. 700 kali lipatnya di mana? Nanti di akhirat. Kalau ingin sempurna 700 kali lipat. Di dunia diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan menggantinya. Tidak ada ceritanya orang yang rajin infak jadi susah rezeki, Pak, enggak ada. Segimana gantinya? Bagaimana Allah? Kan 700 kali lipat itu nanti di surga. Jadi jangan begini, sekarang misalnya ada kenceleng, Bapak ngenceleng 10.000, pulang ke rumah Pak, pas sore ada yang ngasih 50.000. Nah, sakit, ongkos 700 kali lipat. 700 kali lipat mah nanti di surga. Itu tak Bapak ya.
Pokoknya nanti disempurnakan balasan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi sekarang kita di dunia beramal, nanti di akhirat kita memetik hasil. Kalau ingin bahagia nanti, beramallah sekarang. Jangan mengandalkan orang lain, Bapak ya. Di Al-Quran di surah Yasin, Pak ya. Surah 36. Surah Yasin. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari ini, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, la tuzlamu nafsun syai'a. Seseorang tidak dizolimi sedikit pun. Tidak akan dirugikan oleh Allah, Pak ya. Tidak ada amalan yang tidak dibalas oleh Allah. Allah Maha Adil. Sekecil apapun amalan pasti akan dapat balasannya. Hanya ini Pak, Rahman Rahimnya Allah, Pak ya. Kebaikan mah dilipat gandakan. Sementara keburukan mah enggak, Pak ya. Bapak Ibu bertekad untuk berbuat baik, tidak jadi dapat pahala 1. Jadi berlipat ganda. Luar biasa, Pak. Berniat, bertekad untuk berbuat buruk, tidak jadi. Tidak jadinya karena Allah, Pak. Dapat pahala 1. Jadi berbuat buruk, dapat dosa sesuai dengan keburukannya. Nah kalau kita mau ngitung-ngitung pahala, Pak ya, boleh nggak ngitung-ngitung pahala? Boleh, Paknya. Kan ada di dalam hadis, Pak ya, pahala itu dijelaskan. Baca Quran misalnya 1 huruf berapa pahalanya? 10, Pak. Hari ini Bapak baca Quran, ayat 100 huruf, tentunya lebih atau Paknya selembar teh, 100 huruf ya. Kali 10, 1000 ta. Sholat, kita ambil yang wajibnya dulu. 17 kali sehari semalam. Kali 10, 170, 1170. Apa ya? Tadi teh menolong orang lain 2 kali. 20, 1180. Tah ini teh baru sehari Pak ya. Tadi Bapak berinfak 700, nah 1000 infak kali 700.000. Waduh luar biasa nih Pak pahala. Sekarang keburukan, tadi teh berbohong 2 kali. Berapa balasan dosanya? 2. Ngagosip 10 kali rada loba ngagosip mahnya. Anggar we teh dilipat gandakeun, Pak. Kalau melihat ke situ, Pak, pede atuh orang teh ka surga apanya? Iya, Pak. Hanya masalahnya kebaikan mah belum tentu diterima. Hari keburukannya pasti diterima, Pak. Keburukan mah pasti diterima, Pak. Kebaikan mah belum tentu diterima. Tidak memenuhi syarat udah nggak bisa, Pak. Nah, itulah Bapak ya. Makanya Bapak harus rajin mencari ilmu supaya kita mengetahui syarat-syarat supaya amal diterima, niat yang ikhlas sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amal ibadah. Kemudian wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kembali ke surat Yasin ayat 54. Dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kita ingin bahagia nanti di akhirat, sekarang kita harus beramal. Tidak bisa Bapak Ibu mengandalkan orang lain. Pak Ustadz tenang we, asal boga budak soleh dan kege bakal nulungan di akhirat. Nanti teh kata anaknya gimana? Yang penting mana kita we soleh, kita nggak soleh juga nggak apa-apa. Kata anaknya teh begitu lagi, semuanya begitu. Jadi we di neraka kabeh anana. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jangan mengandalkan orang lain. Memang Bapak, nanti teh doa orang lain teh bisa bermanfaat Pak bagi yang didoakan. Seseorang sudah di alam kubur, didoakan sama yang hidup. Bila yang di alam kuburnya dalam keadaan beriman, dia banyak dosa tapi punya iman.
Yang berdoa beriman, mendoakan. Padahal yang dalam kubur sedang menderita. Doa dari orang yang beriman ini sedikit demi sedikit mengurangi apanya? Penderitaannya. Jangan dianggap enteng doa. Ahli surga nanti Pak bisa berdoa, memohon kepada Allah untuk temannya, untuk saudaranya. Bisa Pak. Misalnya ada temannya yang di neraka. Orang beriman ya Pak, tapi karena banyak dosa jadi ke neraka dulu. Ada ahli surga bisa berdoa Pak, memohon. Kan bisa menanyakan temannya nanti di surga teh. Tapi doa mah tidak menjamin, hanya membantu. Yang menjamin bahagia tidaknya seseorang nanti di akhirat apanya? Amal solehnya. Ya, itu Pak ya. Jadi hanya membantu Bapak ya. Jadi pokoknya kita harus beramal. Harus beramal, jangan mengandalkan orang lain. Kang, lamun engke di surga kuring eueuh, pangneangankeun. Ari pek teh sia akang teh ka neraka, maneh mah euy hanas diandalkeun ku urang sarua ka neraka. Nah, begitu teh Bapak ya. Baik Bapak, terkadang memang ada orang yang merendah Pak ya. Padahal dia teh soleh, dia berkata begitu, tolong nanti di surga bila saya tidak ada, tolong panggil saya. Itu teh merendah Paknya, padahal orangnya soleh. Baik Bapak, kembali lagi ke surah Ali Imran 186. Faman zuhziha anin nar. Barang siapa, maaf 185 ya, 185. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah bahagia. Inilah Bapak kebahagiaan hakiki ya. Kebahagiaan yang sebenarnya teh ini Bapak ya. Apabila seseorang selamat dari neraka masuk surga. Bila orang di akhirat bahagia, di dunia teh pasti banyak kebaikan Pak. Ya. Di dunianya teh bahagia Pak. Kau di akhirat bahagia. Orang yang di dunia senang belum tentu di akhirat senang. Tapi kalau yang di akhirat bahagia, di dunia akan banyak kebaikan. Walaupun kata orang yang senang di dunia teh hidupnya teh banyak sekali kesusahan, rezeki berkurang, miskin misalnya banyak. Tapi karena ada iman Bapak, maka kesusahannya itu akan jadi kebaikan. Begitulah Bapak ya. Sekali lagi, inilah kebahagiaan yang hakiki. Selamat dari neraka, masuk surga. Pak Ustadz kan kalau masuk surga atau pasti selamat dari neraka. Kenapa harus disebutkan dua-duanya? Hadirin, yang masuk surga itu nanti ada yang harus ke neraka dulu. Kan macam-macam aja teh Pak. Ada yang tanpa hisab, meninggal surga langsung Pak, tanpa hisab. Wah, luar biasa. Bahkan ada yang meninggal ya Pak, tanpa melalui alam kubur dulu, mahsyar, tidak melalui itu Pak. Meninggal langsung ke surga. Ini yang mati syahid Pak ya. Ada yang ke surga dihisab dulu. Hisabnya juga macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan ada yang masuk ke surga harus ke neraka dulu baru dapat ampunan dari Allah. Ada iman Pak, iman yang walaupun sedikit pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dapat balasan. Sekecil apapun kebaikan Pak. Iman ada. Meninggal dalam keadaan beriman, tidak menyekutukan Allah, tapi dosa banyak Pak. Imannya cuma sedikit, maka iman yang sedikit ini pasti akan dibalas. Di dalam hadis ada cerita orang yang terakhir masuk surga. Ada dalam hadis Pak. Jadi kalau yang ke neraka tidak semuanya kekal. Tapi kalau yang ke surga mah udah surga, balasan itu Pak, kekal dalam surga. Kalau yang ke neraka ada yang kekal, ada yang enggak. Nah, yang melintasi jembatan yang terbentang di atas neraka, kan manusia itu dibagi 3 kelompok besar Pak. Ada yang lancar Pak, itu juga bermacam-macam. Ada yang seperti kilat, seperti angin berhembus. Ada yang berlari kencang, macam-macam gitu Pak. Ada juga yang merangkak.
Bahkan ada kelompok berikutnya sampai Pak, tapi banyak luka. Kelompok yang ketiga nggak bisa melintasi jembatan itu, berjatuhan ke neraka. Siapa? Tentunya orang-orang yang tidak beriman. Dan termasuk orang yang punya keimanan tapi sedikit iman, dosa banyak, akhirnya harus ke neraka dulu. Setelah tiba waktunya dia dikeluarkan dari neraka, maka Allah keluarkan, dibakar Pak, merangkak dibakar, selamatkan oleh Allah. Wah itu Pak, saking senangnya keluar dari neraka, dia bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang tidak diberikan kepada orang yang paling dulu dan paling akhir. Disangkana pang senangna itu Pak, sampai berkata begitu, saking senangnya keluar dari neraka. Kata Allah, pergi masuk surga. Berangkatlah dia menuju ke surga. Sebelum sampai di surga, setelah dekat ke surga, terdengar Pak orang bersukaria dalam surga. Terbayang oleh dia, surga teh penuh. Balik deui Pak menghadap Allah. Ya Allah penuh. Pergi masuk surga, disangkana penuh Pak gitu. Berangkat lagi Pak. Terbayang lagi oleh dia bahwa surga penuh. Sampai 3 kali dia balik lagi menghadap Allah. Kata Allah, pergi masuk surga untuk kamu 10 kali dunia. Engkau bercanda. Terpercayaan tetepanya. Disangkana Allah teh heureuy. Itu yang terakhir masuk surga. Berapa kenikmatannya? 10 kali dunia Pak. Tah ieu teh enak banyak. 10 kali yeun Pak. Gitu. Eta teh yang terakhir, apalagi yang sudah lebih dulu. Nah, begitu Pak. Atuh Pak Ustadz nanti terakhir ke surga, malu sama ahli surga. Di surga sudah tidak ada lagi keburukan. Kita pas masuk surga, meureunnan anu geus aya di surga teh cenah kieu, ari eta sahanya teuing da kamari mah eueuh, meureunnan teh neraka heula. Moal aya ngagosip Pak di surga mah nya. Moal aya ngagosip nya. Gitu. Pokoknya menikmat. Makanya Bapak berdoa, berusaha supaya bisa mendapatkan surga yang paling tinggi gitu banyak. Berdoa tuh jangan begini, Gusti nggak apa-apalah di surga di terasna oge nu penting mah teras surga we. Jangan begitu berdoa mah ya, minta surga paling tinggi. Begitu. Ya. Jangan banyak basa-basi lagi banyak gitu. Aku tidak layak ke surgamu, tapi aku tidak kuat ke nerakamu. Ada enggak sayang kemana tuh? Gitu. Anu pugu we banyak gitu. Pokoknya walaupun banyak dosa tinggal minta ampun Pak ya. Itu anu ama Pak gitu. Baik Bapak. Nah inilah mudah-mudahan Pak kita masuk surga tanpa harus ke neraka dulu Bapak ya. Kalau bisa mau Bapak tanpa hisab Pak ya. Nah itu berusaha Bapak ya. Itu. Dan nanti di surga juga tingkatannya nanti beda-beda ya, tergantung kualitas amalan kita. Kemudian yang terakhir, wa mal hayatu dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul gurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Inilah dunia Bapak ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh dunia. Ini ayat menjelaskan al-gurur. Nah, kehidupan dunia itu memperdayakan. Itu Pak. Kan banyak orang yang karena urusan dunia jadi lalai urusan akhirat. Di surat Yunus Pak ya. Surat nomor 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah nomor 10 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak percaya akan adanya hari akhir, dan karena sudah tertipu oleh dunia, disangkanya hidup teh hanya di dunia, Maya. Tidak berdoa minta kesenangan untuk nanti di akhirat. Ketika berlindung dari suatu keburukan di dunia saja. Berlindung dari malapetaka di dunia saja.
tidak mohon perlindungan kepada Allah dari kesusahan nanti di akhirat karena nggak percaya. Nih yang tertipu dengan dunia. Kemudian waradu bil hayati dunia, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia. Oh, ini kesenangan, mau apa lagi? Yang akan datang mah belum tentu. Akhirat can pugu aya, nu penting mah ayeuna we nu geus karasa. Hidup kalau sudah begitu nanti tidak lagi memikirkan halal dan haram, apa ya? Watma'annu biha, merasa tenang dengannya, dengan dunia, merasa tenang kalau ada dunia teh. Sehingga ketika dunianya tidak ada, pak stres banyak, dapat musibah. Dengan zikir juga tidak menjadikan hati tenang, Pak. Karena apa? Hati sudah terbiasa tenang dengan selain Allah. Galau we terus stres, diberi duit we, geus boga duit mah tenang deui we hirup teh apanya. Teu boga duit mah leuleus sepana. Nah begitu. Mudah-mudahan yang ngumpul di sini mah begitu, Pak ya. Itu. Kemudian walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Dengan urusan dunia mah begitu, Pak. Urusan akhirat ya udah, Pak, jadi lalai. Orang tidak berjamaah ke masjid rata-rata alasannya karena apa? Karena urusan dunia, Pak. Begitulah, Pak ya. Luar biasa ini Pak perjuangan, Pak ya. Tidak berjamaah di masjid, urusan dunia, Pak ya. Ngantuk untuk sholat tahajud karena capek ngurusin dunia. Alhamdulillah Bapak bersyukur, dunia yang sedang kita jalani ini tidak melalaikan kita. Bapak yang lalai dengan urusan dunia itu tidak hanya orang yang kaya, Bapak. Orang yang kekurangan juga banyak, Bapak ya. Mencari uang yang sedikit, Bapak sampai lupa sholat. Sudah mah di dunia atau sengsara, atau di akhirat jangan sengsara. Itu banyak. Jadi tidak hanya orang yang kaya yang tertipu oleh dunia, termasuk orang yang miskin banyak, Pak ya. Lalai terhadap ayat-ayat kami. Kalau sudah lalai, akhirnya tidak beriman, Bapak ya. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di mana? Di neraka. Bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Sebaliknya nih Pak untuk orang beriman, ayat berikut, innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, niscaya diberi petunjuk oleh Rabb mereka dengan keimanannya. Tajri min tatihimul anhar, di dalam surga nih Pak, fi jannatin, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka nanti di sana menikmati surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fi jannatin naim, di surga naim. Inilah orang beriman, Bapak. Jadi orang beriman itu untuk mengejar akhirat bukan artinya harus meninggalkan urusan dunia. Itu. Kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal. Jadi bukan harus meninggalkan urusan dunia untuk mengejar akhirat. Bagaimana itu teh? Apakah maksudnya harus seimbang antara dunia dan akhirat? 50-50, bukan itu urusannya, Pak. Untuk orang beriman, urusan dunia itu bisa jadi ladang amal akhirat. Kalau harus seimbang, Pak, kayaknya repot, Pak. Soke Bapak, sholat dengan senam, bisa nggak disamakan waktunya? Moal, Pak. Sholat berapa menit? 10 menit hebat eta tepanya, hebat 10 menit. Senam 10 menit, gancang teuing atuh nyapanya kakareke dihurungkeun musikna, geus kudu ngeusan deui tuh. Can kete makan itu kuliner sebagainya. Jadi kalau harus sama mah repot, Pak. Yang paling penting mah urusan dunia jadikan ladang amal. Gitu aja lah ya. Dan kita di Al-Qur'an tuh Pak ada perintah. Di surah 28 ayat ke-77. Sedikit lagi Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nasihat untuk Qarun, Pak. Nah, Qarun teh orang yang Allah beri harta banyak, Pak ya. Dan untuk kita juga nih.
Wabtaghi fi ma atakallahu adaral akhirah. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kamu. Artinya apa? Yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai ladang amal untuk persiapan nanti di negeri akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu adaral akhirah. Jadikan ladang amal yang Allah berikan kepada kita. Dunia, harta, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Infaknya semakin banyak, berarti jadi ladang amal. Tidak semuanya habis di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa bagian kamu di mana? Di dunia. Ada bagian kita di dunia. Apa bagian kita di dunia? Makan, tidur, ke dokter, piknik. Tak bapak entong cari cingwai banyak piknik pak. Nah, kalau ada rezeki mah gitu banyak nikmati. Ini kata Allah nih. Jangan kamu lupa bagian kamu di dunia. Jadi kalau menurut Al-Quran, cari akhirat, jangan lupa dunia. Kita mah terbalik. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Terbalik kita teh. Padahal cari akhirat, jangan lupa dunia. Ada bagian kita di dunia. Silakan kita nikmati. Dalam hadis Allah tuh seneng ketika seseorang diberi karunia, diperlihatkan bahwa dia dapat karunia. Nikmati. Itu tak bapak ya, gaduh rezeki mah entong hari ripuh maneh kata orang Bandung mah. Padahal rezeki banyak, di jalan haus ditahan ya pak, ada diimagi aya cai herang tahan we. Pokoknya mah jangan begitu, lapar ngabaso pak makan, aya artos mah punya uang beli rumah yang besar, kendaraan yang nyaman, manfaatkan. Gitunya jangan kikir. Ini mah urusan makanan wae meni banyak. Menikat nahan-nahannya pada lebar cenah. Mau berangkat ojek ada, angkot banyak, kendaraan mendingan jalan kaki. Lebar atuh duit kudu dipake nu kitu. Kaburu maot bapaknya jadi we tidak ternikmati. Itu tak bapak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allah memberikan hidayah.